Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai tinggi badan daripada pemain tim nasional Bahrain, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa tim nasional Bahrain akan menjadi lawan Indonesia pada 10 Oktober 2024 mendatang di lanjutan grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Dan berikut merupakan gambaran dari tinggi badan dari para pemain Bahrain yang dipanggil memperkuat timnas Bahrain ketika melawan Australia dan juga tim nasional Jepang pada 5 dan juga 10 September 2024 lalu, teman-teman. Mari kita lihat, teman-teman. Bahrain saat ini dihuni oleh 3 kiper, di mana mereka memiliki kiper bernama Ibrahim Lutfala dengan tinggi badan 1,82 meter dan juga Amar Muhammad yang memiliki tinggi badan yang ideal sebagai seorang kiper yaitu 1,89 meter, dan juga Syed Mohamed Jafar, teman-teman, di mana kiper berusia 39 tahun ini, kiper senior ini memiliki tinggi badan 1,83 meter, yang artinya ternyata 3 kiper utama timnas Bahrain saat ini memiliki tinggi badan di atas 180 cm, teman-teman. Sedangkan ketika melawan Australia dan juga Jepang, Bahrain memiliki 5 pemain berposisi sebagai bek tengah, teman-teman. Yang pertama ada pemain bernama Amin Behenadi. Dia merupakan seorang bek tengah berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter. Ada juga Hamad Al-Samshan. Dia merupakan pemain dengan tinggi badan 1,79 meter. Selain itu mereka juga memiliki bek tengah bernama Syed Bakr dengan usia 30 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter. Begitu juga dengan Walid Al-Hayam. Dia juga memiliki tinggi badan yang cukup tinggi yaitu 1,81 meter, dan juga Ahmed Nabel yang masih berusia 29 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter, teman-teman. Ternyata 4 dari 5 bek tengah timnas Bahrain saat ini memiliki tinggi badan di atas 1,8 meter. Hanya satu pemain tadi yang di bawah 1,8 yaitu Hamad Al-Samshan dengan tinggi badan 1,79 meter, teman-teman. Sedangkan 2 bek sayap mereka atau bek kiri dan juga bek kanan mereka memiliki tinggi badan yang berada di atas 1,8 meter, teman-teman. Kita bisa lihat di sini Hazza Ali ini merupakan seorang bek kiri berusia 29 tahun dengan tinggi badan 1,81 meter. Abdullah Al-Kulasi merupakan seorang bek kiri berusia 21 tahun dengan tinggi badan 1,81 meter juga. Dan juga bek kanan mereka Vincent Emmanuel memiliki tinggi badan yang cukup tinggi yaitu 1,89 meter, teman-teman. Dan kita kini beralih ke pemain mereka yang berposisi sebagai seorang gelandang bertahan maupun gelandang serang, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ternyata ketika melawan Australia dan juga Jepang, timnas Bahrain memanggil 3 pemain berposisi sebagai seorang gelandang bertahan, teman-teman. Yang pertama ada Moses ATD, teman-teman. Tinggi badan dari Moses ATD ini adalah 1,65 meter, dan juga Ali Haram yang sudah berusia 35 tahun dengan tinggi badan 1,84 meter, dan juga Abbas Fadel Al-Asfur dengan tinggi badan 1,79 meter, teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman, ternyata gelandang bertahan mereka tidak terlalu tinggi dan hanya Ali Haram saja yang memiliki tinggi badan di atas 1,8 meter, teman-teman. Dan kita bisa lihat juga bahwa ternyata Bahrain banyak memanggil gelandang bertahan ketika menghadapi Australia dan juga Jepang. Kemungkinan besar memang mereka menggunakan formasi bertahan untuk menghadapi 2 tim raksasa Asia tersebut. Sedangkan pemain gelandang bertahan lainnya yaitu gelandang tengah dan juga gelandang serang, Jasim Al-Saik memiliki tinggi badan 1,79 meter, Komail Al-Aswad memiliki tinggi badan 1,69 meter, dan juga Abdul Wahad Al-Malud memiliki tinggi badan 1,79 meter, teman-teman. Sepengamatan saya bahwa ternyata di lini tengah Indonesia lebih unggul dalam hal tinggi badan, dan besar kemungkinan dan harapan kita sih sebetulnya di lini tengah nanti Indonesia bisa memenangi duel sehingga Indonesia bisa menguasai pertandingan ketika bertandang ke Bahrain, teman-teman. Sedangkan para penyerang mereka ketika melawan Australia dan juga Jepang, di mana timnas Bahrain ternyata membawa 4 pemain berposisi sebagai pemain sayap, teman-teman. 3 di antara sayap kiri dan 1 berposisi sebagai sayap kanan. Kita bisa lihat di sini ada pemain bernama Muhammad Marhun, di mana ia memiliki tinggi badan 1,76 meter, berposisi sebagai seorang sayap kiri. Begitu juga dengan Mahdi Al-Humaidan yang sebagai seorang sayap kiri berusia 31 tahun, ia memiliki tinggi badan 1,75 meter. Ibrahim Al-Katal sebagai seorang sayap kiri juga berusia 24 tahun, memiliki tinggi badan 1,74 meter. Begitu juga dengan seorang sayap kanan mereka yaitu
Ali Madan yang sudah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,67 meter teman-teman. Dan ternyata pemain sayap mereka memang tidak ada yang bertinggi badan di atas 1,8. Hal ini wajar saja karena memang pemain sayap ini biasanya tinggi badannya tidak tinggi-tinggi amat, karena mereka biasanya lebih unggul atau lebih cenderung ditekan dalam hal kecepatan teman-teman. Karena semakin tinggi seorang pemain biasanya kecepatannya berkurang, akan tetapi itu tidak menjamin. Terkadang ada pemain dengan tinggi badan yang tinggi tetap memiliki kecepatan yang mumpuni teman-teman. Dan dua striker mereka yang dipanggil ketika melawan Australia dan juga Jepang memiliki tinggi badan yang tidak begitu tinggi. Kita bisa lihat Husain Abdul Karim memang memiliki tinggi badan 1,86 meter, sedangkan Mahdi Abdul Jabar ini memiliki tinggi badan 1,78 meter teman-teman. Mengingat timnas kita memiliki Jai Idjes dan juga back lainnya seperti Rizky Ridho yang di atas 1,8, terlebih Jai Idjes memiliki tinggi badan 1,9 meter, sepertinya para back tengah kita akan mampu untuk bersaing memenangi duel-duel bola atas ketika berhadapan dengan dua striker timnas Bahrain ini teman-teman. Karena kita lihat bahwa tinggi badan mereka tidak terlalu tinggi. Memang Husain Abdul Karim ini memiliki tinggi badan yang cukup tinggi, yaitu 1,86 meter. Tetapi Jai Idjes masih memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan striker berusia 22 tahun teman-teman. Dan inilah teman-teman tinggi badan dari 23 pemain timnas Bahrain ketika menghadapi Australia dan juga Jepang di match pertama dan kedua kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 teman-teman. Dari 23 pemain tersebut, pemain paling tinggi bisa kita lihat jatuh kepada kiper mereka, yaitu Ammar Mohamed dengan tinggi badan 1,89 meter tadi. Dan juga pemain terpendek mereka adalah Moses ATD yang seorang gelandang bertahan dengan tinggi badan 1,65 meter teman-teman. Dan jika kita rata-ratakan, tinggi badan pemain timnas Arab Saudi saat ini adalah 179,56 cm teman-teman, atau sekitar 1,79 meter teman-teman. Dan jika kita bandingkan dengan Indonesia, tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Australia adalah 181 cm, yang artinya secara tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan pemain timnas Bahrain saat ini teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu teman-teman bagaimana hasil duel dari dua tim ini pada 10 Oktober 2024 mendatang. Akan tetapi sebagai catatan teman-teman, komposisi pemain ketika Bahrain melawan Indonesia bisa saja berubah pada 10 Oktober 2024 nanti. Mengingat pemain-pemain yang tampil di match pertama dan juga kedua kemarin bisa saja diubah komposisinya tergantung kebutuhan tim masing-masing teman-teman. Akan tetapi gambarannya tidak akan jauh berbeda dengan kondisi sekarang, karena mayoritas pemain yang memperkuat timnas Bahrain saat ini sudah dihuni oleh pemain-pemain terbaik yang mereka miliki saat ini teman-teman. Begitu juga dengan komposisi pemain timnas Indonesia. Komposisi pemain timnas Indonesia saat ini juga tidak akan jauh berbeda pada komposisi pemain timnas Indonesia bulan Oktober nanti. Terlebih juga dua pemain naturalisasi baru Indonesia gabung, paling perubahannya hanya 1-3 pemain saja teman-teman. Selebihnya kemungkinan besar akan tetap dipertahankan, mengingat saat ini juga Indonesia telah diperkuat banyak pemain terbaiknya teman-teman. Dan demikianlah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sobat dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.